Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jam 1 kita bisa silaturahmi. Masya Allah, di sini saya kaget juga nih. Baru pertama masuk forum ternyata banyak suhu-suhu saya, banyak guru-guru saya. Ya, saya izin pada guru-guru saya yang hadir di kesempatan kali ini. Masya Allah, sahabat-sahabat saya ini jadi malu. Sebenarnya materinya saya juga dibimbing sama beliau ini. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi saya sangat mengenal dekat. Nah, ini para sahabat-sahabat saya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana agent itu memiliki sebuah strategi dalam pemasaran ya. Terutama beberapa tools yang memang harus diupdate karena sekarang kan banyak perubahan zaman ya. Tadi berbicara tentang media. Ini banyak tools ya, itu media, mungkin Facebook dan lain-lain salah satu tools. Cuman bagaimana mindset atau mental yang harus dibangun oleh seorang agent agar jualannya ini bisa dapat laris, bisa cepat gitu. Bahkan bisa closing sebelum launching atau hal-hal yang lain. Bahkan tadi bisa sold out sebelum punya proyek, berarti konsumen ini udah waiting list. Ketika buka proyek langsung selesai. Ya, kita akan fokus ke materi. Nah, kita akan berbicara tentang strategi pemasaran properti, terutama untuk para agent dan para agensi di sini yang memang hadir bersama-sama, gitu ya. Ya, sebelum berbicara tentang strategi pemasaran properti, seorang agent atau agensi harus memahami mengenai studi kelayakan pemasaran properti dulu. Jadi, possibility study ini salah satu hal mutlak yang mesti kita kuasai agar jualan kita laris, gitu ya. Nanti kita akan berikan berbagai contoh, berbagai jenis tools yang biasa kita kembangkan dalam strategi pemasaran di properti yang mudah-mudahan bisa kita tangkap. Nah, era baru ini, era digital, era 4.0, membangun properti itu salah satunya dengan membangun pasar digital. Dan pasar digital ini potensinya akan terus berkembang dan akan maju. Kalau kita memang tidak menyesuaikan era digital ini, kita akan terlambat. Dan era digital ini mempengaruhi habit, mempengaruhi psikologis, mempengaruhi gaya setiap orang membeli properti, sehingga strateginya pun harus update, tidak bisa dengan gaya-gaya yang lalu-lalu gitu ya. Yang kedua, untuk kelas menengah, terutama kelas menengah muslim, dari buku Yusuf Hadi, Generasi Muslim itu semakin hari semakin meningkat, dan ini menjadi pangsa pasar yang sangat menarik gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman. Mungkin itu pas waktunya, mohon maaf agak sedikit cepat. Yang penting mindsetnya hari ini dalam strategic marketing bisa dipahami ya, begitu kompleks lah yang sekarang harus disiapkan oleh kawan-kawan. Ya, makasih Mas, silakan. Iya, makasih Kang Wildan. Luar biasa ini. Luar biasa. Daging semua. Iya. Yang bertanya langsung dulu aja. Ya. Ada yang resen tadi, kita beri kesempatan satu orang dulu yang bertanya langsung. Oke, kalau tidak ada mungkin saya bacakan pertanyaan yang ada di chat. Oke, sambil menunggu ya. Ya, ini ada dari Bu Reno Octavia. Kang Wildan, mohon saran, saya baru mau masarin perumahan di Surabaya. Nah, bagaimana cara mendapatkan database ya, konsumen untuk 3 perumahan yang sedang saya pasarkan agar tepat sasaran konsumennya? Wah, nih. Teknis nih. Teknis Kang Wildan. Mungkin ya banyak Bu, mohon maaf dengan Bu siapa tadi? Ini umum banget lah yang biasa kita lakukan. Pertama gini, yang paling pertama dilakukan adalah kita analisa dulu terhadap produk yang mau dipasarinnya, tadi produk fit-nya ya. Jadi kita lebih bertanya lah kalau kita sebagai agent, kalau bukan produk kita, itu tanya detail ya, value-nya gimana, benefit-nya seperti apa, dan lain-lainnya. Sehingga selanjutnya teman-teman menggunakan formula ya, menggunakan formula sukses. Formula suksesnya udah oke, buat kontennya udah oke, kita tahu market. Yang kedua, yang ketiga kita lakukan target marketnya sesuai produk tadi si developer tiga proyek tersebut. Marketnya sudah oke, sudah tahu buyer personanya, segmentasinya, baru kita melakukan marketing mix. Ya, bisa disesuaikan dengan cara marketing mixnya. Dari marketing mixnya itu baru teman-teman melakukan traffic. Ya, trafficnya tergantung dari hasil rekomendasi data yang didapatkan, gitu ya.
Kalau pengen cepet datanya seperti apa? Oh ternyata ini kaumnya kalau milenial. Karakter milenial banyaknya di mana? Oh banyaknya di Instagram misalnya, banyaknya di Facebook, banyaknya di apa? Di IG atau di TikTok dan lain-lain gitu. Nah ini tinggal penanganannya ya. Kalau lebih tekniknya lagi, wah ini lebih dalam lagi. Bagaimana kita menyeting adset-nya sesuai dengan interest-nya lebih dalam lagi ya. Kita menyiapin kontennya lebih dalam lagi sehingga baru mendapatkan traffic. Setelah dapat traffic, banyaknya traffic. Nah, ini teman-teman juga harus menguasai teknik handling ya, teknik closing. Ya, bagaimana di chat-nya itu bisa maksimal, yang tadi rumus konversi rate-nya harus clear. Ya, bagaimana penolakan di di chatting aja udah maksimal. Dari chatting bagaimana di lapangan itu harus maksimal, dari lapangan dari maksimal. Panjang ya kalau ngomongin teknis, panjang banget. Intinya alur pola berpikirnya kayak gitu. Ya, kalau ngomongin teknisnya di slide tadi semua ada. Ya, bahkan ada beberapa slide lagi yang saya sudah buat. Cara chattingnya kayak gimana, sales script-nya seperti apa, cara funnel-nya gimana, cara closing-nya gimana, sampai cara follow up-nya seperti apa ada gitu ya. Itu memang dalam. Jadi ngedatangin database itu akumulasi dari semua proses. Tapi yang paling terpenting adalah teman-teman terbiasa membangun kolam, saran saya. Jangan melulu soal langsung membuat jualan atau hard selling ya. Perilakunya agak beda sekarang, sehingga banyak banget kita ngejual yang namanya soft selling. Ya, misal kok kenapa Kang Wildan banyak banget sharing di mana-mana. Sebenarnya ini kolam saya, Kang. Ini kolam saya punya produk. Ini agency boleh ngejualin produk saya gitu kan. Ini soft selling banget saya ngomong kayak gini, wah ini produknya keren nih gitu. Nah, sama ketika kita memasarkan hal tersebut, jangan terus berbicara tentang hard selling, sekali-kali ngomongin soft selling. Jangan melulu jualan terus di marketplace atau di update statusnya, tapi sekali-kali memberikan banyak informasi yang bermanfaat untuk sesuai dengan customer-nya kita lakukan. Kalau ngomongin teknis banyak kali kan nggak akan tuntas. Iya. Ya. Yang penting pola berpikirnya, roadmap dari rangkaian perjalanan mendapatkan database itu yang perlu kita lakukan. Journey-nya ya. Oke, Itu. baik. Terima kasih Kang Wildan. Ini terakhir mungkin ada pertanyaan ya ini teknis juga nih ya. Untuk member get member tadi Kang Wildan, biasa komposisi fee atau bonus ke buyer yang mereferensikan itu seperti apa, Kang? Ya, kalau saya gini Kang, saya harus bisa menjaga hubungan dengan para agent. Nah, dan kita juga harus bisa menjaga etika dengan para sesama agent ya. Misal anggap saja positioning saya sebagai developer ya, positioning saya sebagai developer atau positioning saya sebagai agensi beda cara penangannya. Kalau saya sebagai developer untuk persentasenya tetap database yang didapatkan milik agensi yang memasarkan. Jadi kalau saya misal di Tasnim atau di Fatih itu sampai ada rapot agensi memasarkannya. Bahkan ada funneling tingkat customer journey-nya sampai mana itu ada laporan. Kita biasanya pakai menggunakan SPCDL misal. Mereka bisa tahu agensi itu customer-nya sampai mana, tingkatan minatnya sampai apa, ada laporannya di kita. Nah, biasanya sampai kita pertanggungjawaban. Oh, customer yang kita masuk ke dalam teknik CRM kita itu dihubungi lagi. Misal kemarin Kang Andi misalnya, saya closing. Ya, Kang Andi, ya walaupun nggak tahu customer-nya udah nggak beliau kelola, tiba-tiba kita kelola closing, ya kayak kasih 50%-nya untuk si agensi yang lama, 50%-nya bisa untuk si customer, misal si membernya yang merekomendasikan. Jadi customer itu yang ngejualin produk kita juga, ya. Nah ini tinggal teknik kita bagaimana menyiapkan besaran komisi yang disiapkan gitu. Ya kalau di saya biasanya minimal 50-50 agensi yang lama dapat, dia pun merasa senang, tahu nggak tahu dapat rezeki lebih. Kayak hari ini saya minimal 4 orang saya transfer mengenai closing yang kita berikan, gitu ya, dari CRM yang kita lakukan. Biar kita tetap bisa menjaga komunikasi hubungan baik dengan para agent dan si customer pun baik gitu ya, nyaman ya, mereka pun loyalis kita ya, bahkan evangelis yang ngebela kita gitu. Ini salah satu contohnya ya, nggak baku, sekali lagi nggak baku ya, nggak baku, disesuaikan aja, yang penting win-win solution, semuanya sama-sama nyaman, tidak ada pihak yang dirugikan. Oke. Ya,
Itu pertanyaan terakhir. Yang terakhir. Saya Ya. masih boleh nanya nggak satu? Satu deh boleh, Pak Hendra. Iya, Kang Wildan, ini saya agak penasaran tadi yang warung farmland itu apa value-nya yang dibuat di situ? Jadi Sampai gini, sedikit cerita boleh, ada waktunya paling 5 menit ya. Ya Ya. dulu saya tuh memang basicnya sebagai agen pemasaran. Waktu kita analisa, ternyata lokasi tersebut tidak menarik banget. Lokasinya jurang, lokasinya sawah, lokasinya kandang sapi, jalannya cuma 3 meter, pesaing pasarnya nggak ada, adapun pesaing pasar rumah subsidi. Apa kira-kira kalau teman-teman melakukan itu? Pasti pernyataan FS-nya tidak layak kan? Kebanyakan akan menyatakan, wah ini mah nggak mungkin lah dijualin gitu ya. Nah, warung farmland itu akhirnya kita hadirkan berdasarkan data, wah bukan target market saya orang sini. Sehingga kita rubah segmentasinya, tadinya segmentasi menengah, kita jual segmentasi atas gitu ya. Tentunya dengan menambahkan value-value yang dibutuhkan oleh customer gitu ya. Misal saya membuat produk waktu itu rumah yang memang tidak pada umumnya. Misal kita menggunakan Blue Ocean Strategic. Saya menjual rumah Nusantara misalnya waktu itu. Yang lain rumah 100 jutaan, kita buka harga di 350 sampai 1 miliar. Di lokasi yang memang benar red ocean. Orang kayak nyebut di sana tuh udah kayak apa ya? Kayak oase gitu. Ada suatu yang keren di lokasi yang terpencil gitu. Nah, akhirnya kita tambahkan, kita lakukan teknik sinergi, kita lakukan teknik kolaborasi, ada pesantren, value-value-nya kita nggak banyak nambahin biaya, value yang ada kita maksimalkan. Oh ada sungai, kita jadikan tabing. Oh di sana ada sumber mata air, kita jadikan danau. Oh ada sawah, kita jadi wisata sawah. Oh kita punya ternak, jadi wisata ternak. Terusnya kita ada lahan, pengen membuat kawasan Islami gitu. Kita bermitra dengan kawan-kawan sendiri pondok pesantren. Oh sumber bahan baku yang ada kita gunakan, sehingga jadilah kawasan yang luar biasa. Tapi sebenarnya secara hitung-hitungan kita tetap menggunakan Blue Ocean Strategy, yaitu dengan teknik leadership cost ya gitu. Jadi sebuah kawasan sekarang luasnya kurang lebih 13-15 hektar, mungkin dengan pondok sekarang lebih dari 17, mungkin hampir mendekati 20 hektar. Pondoknya sendiri memang ada 3 pondok di sana ya, 3 pondok nasional, internasional. Jadi kita waktu itu saya pikirkan bagaimana mendatangkan trafficnya juga, ya. Bahkan kita jualan dari orang tua yang memang anaknya pengen tinggal di sana juga, ya. Itu beda-beda, setiap klaster beda. Ada kawasan Nusantara, ada kawasan Eropa, ada kawasan Timur Tengah, ada kawasan Indonesia Timur, Rumah Lombok waktu itu. Dan sekarang banyak lagi gitu ya. Gambarannya kayak gitu, Kang. jadi value-nya itu di apa? Di kebun atau Value utamanya adalah kearifan lokal, Kang. Jadi lokasinya sendiri sudah desa wisata bisnis. Nah, karena di sana ada sawah, kita buat agrowisata ya. Karena kita sudah punya peternakan, kita buat agrowisata peternakan. Karena kawan saya senang melihara awan, kita buat mini zoo gitu ya. Karena ada sungai, kita jadikan tabing. Jadi value-nya berdasarkan kearifan lokal, bukan value yang sengaja kita bangun, kita tambah. Kalaupun ada yang dibangun, itu sinergi dengan pihak ketiga biasanya. Sehingga kita tidak mengeluarkan cost sebenarnya terhadap value yang terlalu banyak. Gitu. Kan banyak developer itu ngebuat terhadap value-nya yang memang ngabisin anggaran banget terhadap pasos-pasumnya. Nah, kita memaksimalkan kearifan lokal yang ada di dalamnya. ya luar biasa, luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau dilihat apa prestasinya, saya pengen bikin judul cover depan ini juara sold out. Kalau dibilang raja sold out masih muda, ya kan? Kalau nggak pangeran sold out, menarik. Oke, jadi kita atur ketemu lagi Kang Wildan, luar biasa nih, Masya Allah. Kang Wildan, terima kasih banyak. Mungkin ada kenang-kenangan dari Properti Enteng dan panitia, silakan. Kita punya Kang Wildan, kita bangga juga. Iya. Iya. Dan proyek beliau luar biasa ini. Iya. Perlu kita ulas khusus. Betul. Kalau enggak kan wajahnya enggak muncul. Iya, harus kita munculkan ya Kang Wildan ya. Iya, kita enggak kalah. Dan di sini banyak senior juga nih, guru-guru properti juga banyak yang hadir hari ini, luar biasa. Ini Pak Nurul kalau dikasih kesempatan dia komen juga nih. Ini Pak Nurul ada nih. Pak Nurul yakin sudah hadir juga dari tadi ya, ikut menyimak.
beliau pembicara berikutnya setelah Kang Wildan ya. Nanti kita perkenalkan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Ya, kepada terima Kang kasih Wildan. banyak, Kang Wildan. Sampai ketemu lagi insyaallah. Itu tadi ada Termasuk komen kopi daratnya teman-teman, ya. dagingnya wagyu. Iya, oh ya Kang Wildan nanti juga minta tolong untuk materi bisa dikirim ke saya ya. Untuk kita Siap, bagikan ke nanti dikirim sama admin ya ke member area. bisa. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Kang Salam Wildan, sehat, sukses sehat berkah selalu. terus Kang Wildan. Salam.